Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Rahayu dengan NPM 2021 015 002 177. Saya akan mempresentasikan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetisi konselor. Materi yang pertama yaitu pengertian profesi konselor. Sebelum kita bahas tentang profesi konselor, kita pahami dulu apa itu profesi dan apa itu konselor. Profesi adalah bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja, dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Sedangkan konselor adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan dan konseling, dan juga tenaga profesional. Jadi, pengertian profesi konselor adalah suatu pekerjaan atau jabatan atau keahlian yang khusus yang terlatih yang mempunyai pengalaman untuk membimbing klien dalam pengembangannya suatu profesi diri klien secara optimal, mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan yang selalu berubah. Materi yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang SKAKK. Itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 yang berisi 1. Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetisi konselor yang berlaku secara optimal. Kedua, standar kualifikasi akademik dan kompetisi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Pasal 2 yang isinya penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetisi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri paling lambat 5 tahun setelah peraturan menteri ini berlaku. Kualifikasi akademik dan profesional konselor sebagai tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, yang dimaksudkan kualifikasi akademik yaitu adalah tingkat kependidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal yaitu sarjana 1, pendidikan bimbingan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor dan bekerja sama dengan tim yang profesional. Kompetisi konselor sebagai tenaga kependidikan. Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetisi konselor dinyatakan bahwa kompetisi yang harus dikuasai guru bimbingan dan konseling itu mencangkup 4 ranah kompetisi, yaitu kompetisi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetisi profesional. Kompetisi pedagogik meliputi 1. Menguasai teori dan praktis pendidikan. 2. Mengaplikasikan perkembangan psikologis dan fisiologis serta perilaku individu. Yang ketiga, menguasai esensi pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam jalur jenjang dan jenis satuan pendidikan. Kompetisi kepribadian meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kompetisi profesional meliputi 1. Menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseling.
Kedua, menguasai kerangka teoretik dan praktis bimbingan dan konseling. Yang ketiga, merancang program bimbingan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Kelima, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Ketujuh, menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Yang terakhir itu kompetisi sosial, yang meliputi 1. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan maupun penjelasannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.